Hello everyone. Di dalam pelajaran ini, kita mau melihat bahwa yang menuntut kematian adalah yang membayar kematian. Di buku Great Controversy halaman 418 dikatakan, hukum Tuhan yang dilanggar menuntut kehidupan atau nyawa daripada melanggar hukumnya. Tuntutan kehidupan itu hanya bisa dipenuhi tuntutannya kalau orang itu mati. Artinya, upah hukum Tuhan yang dilanggar adalah kematian. Karena yang dituntut dari pelanggarnya adalah nyawanya atau kehidupannya. Pertanyaannya, kenapa yang dituntut adalah kehidupannya atau nyawa dari pelanggarnya? Dan kita tahu yang menuntut adalah hukum Tuhan yang dilanggar. Kita tahu hukum Tuhan adalah pengungkapan daripada karakternya. Karakternya Tuhan adalah dia punya mind, the mind of God. Artinya apa yang diungkapkan dari mind-nya keluar dari mulutnya. Dan yang keluar dari mulutnya adalah hukumnya. Artinya, untuk hukum Tuhan menuntut kematian atau menuntut nyawa daripada yang melanggar hukumnya, artinya yang menuntut adalah Tuhan. Karena hukum Tuhan itu mengungkapkan Tuhan punya karakter. Artinya, kalau kita baca di Great Controversy 418, kita bisa bilang bahwa Tuhanlah yang menuntut nyawa atau kehidupan daripada orang yang melanggarnya. Karena hukum Tuhan itu mengungkapkan Bapa, mengungkapkan karakternya Bapa, sehingga yang menuntut nyawa dari pelanggarnya adalah Bapa. Sekarang pertanyaannya, mengapa yang dituntut adalah nyawa dari pelanggarnya? Mengapa yang dituntut adalah kehidupannya? Mengapa orang yang berdosa dituntut kehidupannya? Di Kejadian 27 dikatakan, waktu Adam diciptakan, dia menjadi makhluk yang hidup karena dihembuskan ke dalam lubang hidungnya nafas kehidupan. Kita tahu Tuhan Yesus katakan dia adalah kehidupan. Kehidupan yang berdiam dalam dirinya adalah kehidupannya Bapa yang diberikan kepada anaknya di saat anaknya begotten dari Bapanya. Artinya, kehidupan itu adalah miliknya Bapa dan miliknya anak. Dan kita tahu kehidupan itu adalah firman atau roh atau hukum, karena hukum itu spiritual. Artinya kehidupan itu milik penciptanya. Dan kalau orang melanggar firman Tuhan, melanggar hukum Tuhan, dia melanggar kehidupan. Dan untuk melanggar kehidupan, artinya dia memilih untuk forfeit atau kehilangan kehidupannya. Otomatis yang dia pilih adalah kematian. Artinya yang menuntut kehidupan atau nyawa daripada orang yang melanggar adalah pemilik kehidupan yang memberikan kehidupan kepada orang itu yang melanggar hukumnya. Di Yohanes 1 ayat 3, Yohanes mengatakan, all things were made by him. Segala-galanya diciptakan oleh Tuhan Yesus, termasuk Lucifer. Di Yeskel 28 ayat 15 dikatakan, Lucifer diciptakan. Dan karena segala-galanya diciptakan oleh Tuhan Yesus, artinya Lucifer diciptakan oleh Tuhan Yesus. Jadi kehidupannya Lucifer diberikan oleh Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesuslah yang menciptakan Lucifer. Di ayat yang sama dikatakan, Lucifer berdosa, till iniquity was found in thee. Dan di Desire of Ages dikatakan, Lucifer in heaven had sinned. Lucifer di surga berdosa. Dan kita tahu dosa adalah pelanggaran hukum Tuhan. Hukum Tuhan dilanggar, karakter Tuhan dilanggar Lucifer. Kita tahu hukum Tuhan adalah spiritual. Hukum Tuhan adalah firman, yaitu pengungkapan karakternya, yang adalah kehidupan. Artinya Lucifer waktu dia berdosa, dia menolak kehidupan. Artinya Lucifer yang menolak kehidupan, dia perlu mati. Karena upah dosa adalah kematian. Dengan dia melanggar firman Tuhan, dengan dia melanggar hukum Tuhan, dia pun patut mati. Dan nyawanya dituntut oleh Tuhan. Yang menuntut nyawa daripada Lucifer adalah pemberi kehidupan kepada Lucifer. Bapa melalui anak memberikan Lucifer nyawa waktu dia ciptakan. Dan karena dia telah berdosa melanggar firman hukum kehidupan Tuhan, Tuhan yang menuntut nyawanya Lucifer, sebagaimana semua orang yang berdosa dituntut oleh Tuhan, karena hukum Tuhan adalah pengungkapan Tuhan punya karakter. Yang menuntut nyawa pelanggar hukumnya adalah pemberi hukumnya atau pemberi kehidupannya. Dan karena kehidupan itu hanya berasal dari Bapa melalui anaknya, sehingga hanya Bapa yang bisa menuntut kehidupan itu.
Lucifer, makhluk yang diciptakan, yang menerima nyawanya dari penciptanya, tidak bisa menuntut nyawa seseorang yang melanggar kalau hukumnya bukan hukum dia, dan kalau nyawanya bukan nyawanya dia. Dia tidak bisa menuntut sesuatu yang bukan miliknya. Setan tidak bisa menuntut nyawa daripada orang yang melanggar hukum Tuhan kalau nyawanya bukan dia yang berikan kepada orang yang melanggar hukum Tuhan. Yang menuntut nyawa adalah pemberi nyawa. Lucifer menerima nyawa. Tuhan memberikan nyawa. Sangat salah untuk mengatakan bahwa Lucifer menuntut nyawa dari orang yang melanggar hukum kalau dia sendiri penerima nyawa dan dia pun dituntut daripadanya nyawa karena dia pun sudah melanggar hukum Tuhan. Jadi orang yang sedang dituntut nyawanya tidak bisa menuntut nyawa orang lain kalau sama-sama pelanggar itu berhutang kepada penciptanya yang adalah sumber kehidupan itu. Sebagaimana Adam dan Hawa dituntut nyawanya karena mereka melanggar di Taman Eden, demikian juga Lucifer dituntut nyawanya waktu dia berdosa di surga. Kalau Lucifer bisa menuntut kehidupan orang pelanggar, artinya Adam dan Hawa bisa juga untuk menuntut nyawa orang lain yang melanggar hukum Tuhan, karena sama-sama makhluk yang diciptakan. Dan kita tahu itu salah. Sebagaimana Adam dan Hawa tidak bisa menuntut nyawa dari orang yang melanggar hukum Tuhan, demikian juga Lucifer, makhluk yang diciptakan, tidak bisa menuntut nyawa dari orang yang melanggar hukum Tuhan. Kita baca lagi di Great Controversy halaman 418, dikatakan, hukum Bapa yang dilanggar menuntut nyawa daripada pelanggarnya. Artinya, nyawanya yang dia hutang hanya dibayar dengan lunas kalau orang itu mati. Dan Lucifer berdosa di surga, sebagaimana Adam dan Hawa berdosa di Taman Eden. Sama-sama dituntut nyawanya, sama-sama harus mengalami upah dosa adalah kematian. Dan karena yang menuntutnya adalah Bapa melalui hukumnya, karena hukum Bapa adalah pengungkapan karakternya, artinya yang menuntut kematian Adam dan Hawa adalah yang menuntut kematian Lucifer. Kalau Lucifer menuntut kematian daripada orang yang melanggar hukum, artinya hukum yang dilanggar adalah hukumnya setan. Apakah setan sumber kehidupan? Apakah setan memiliki hukum yang kalau dilanggar upah dosanya adalah kematian? Sementara upah dosa adalah melanggar hukum Tuhan. Melanggar Tuhan, bukan melanggar Lucifer. Gak bisa Lucifer menuntut kematian. Kematian adalah tuntutan hukum yang just. Dan justice ialah untuk menjalankan tuntutan hukum yang just. Kita tahu kata just itu adil. Setan gak ada keadilannya. Dia adalah sumber ketidakadilan. Untuk bilang bahwa dia menuntut justice, dia menuntut keadilan, sementara dia adalah pelanggar keadilan, dia adalah bapa dari segala yang tidak adil. Bagaimana dia bisa menuntut keadilan lalu dipenuhi oleh bapa dan anak kalau tidak ada keadilan di dalam setan? Yang adil adalah Bapa. Untuk menjalankan hukuman kematian adalah untuk menjalankan keadilan daripada hukum yang adil. Justice ini hanya dimiliki Bapa. Setan nggak ada justice-nya. Yang just, yang adil adalah Tuhan, yang mana hukumnya yang dilanggar adalah hukum yang just. Dan justice ialah untuk menjalankan hukuman daripada hukum yang just yang telah dilanggar. Kematian Kristus di kayu salib adalah kematian yang menggantikan kematian kekal orang berdosa, termasuk malaikat-malaikat yang telah melanggar hukum Tuhan, yang sudah dibuang dari surga, yang mana Lucifer adalah kepalanya. Tetapi kalau kematian Tuhan Yesus ditolak, maka manusia dan malaikat pun harus menjalankan hukuman mati itu karena mereka menolak Tuhan Yesus sebagai pengganti kematian kekal mereka. Dan kalau kematian Tuhan Yesus adalah untuk memenuhi tuntutan setan, pertanyaannya, kenapa setelah 1000 tahun Bapa akan menjalankan hukuman mati, yaitu upah dosa adalah kematian? Kalau Tuhan Yesus kematiannya di kayu salib dituntut oleh setan, kenapa setanlah yang akan dibinasakan nanti karena dia menolak Bapa dan Anak dan menolak kayu salibnya Tuhan Yesus? Kalau dia yang menuntut kematian Tuhan Yesus, kenapa dia yang dibakar menjadi debu di 1000 tahun nanti dengan semua malaikatnya dan semua orang yang telah dia tipu? Dikatakan di early writings, waktu setan sekarang
mau menipu pengikut-pengikutnya setelah 1000 tahun setelah mereka dibangkitkan, api langsung turun dari Bapa di surga dan menghujani mereka dengan api, sama dengan Sodom dan Gomora, tentu saja jauh lebih parah, dan semuanya dimusnahkan. Setan dan malaikat-malaikatnya menderita lama. Dia harus menderita untuk dosanya dan semua dosanya yang dia gunakan untuk menggoda orang-orang lain yang berdosa. Dan setan akhirnya dibinasakan. Malaikat-malaikatnya, orang-orangnya semua sudah dibinasakan, dan akhirnya setan pun dibinasakan. Artinya kematian setan setelah 1000 tahun adalah kematian Tuhan Yesus di kayu salib yang ditolak. Karena kalau saya terima kematian Tuhan Yesus di kayu salib, saya tidak perlu mati kematian kekal setelah 1000 tahun. Karena setan menolak Tuhan Yesus, menolak Bapa, maka kematian Tuhan Yesus di kayu salib tidak ada benefitnya bagi setan dan malaikat-malaikatnya dan semua yang menolak Tuhan Yesus. Sehingga kematian Tuhan Yesus yang harusnya menggantikan kematian orang berdosa 1000 tahun, sekarang dijalankan oleh setan, malaikat-malaikatnya, dan semua yang percaya tipuan setan. Dan kalau setan yang menuntut kematian, kenapa dia yang mati? Artinya kita tahu, karena dia telah melanggar hukum Tuhan. Dan Bapa menuntut nyawanya karena dia telah tolak firman Tuhan yang adalah kehidupan, atau hukum Tuhan yang adalah kehidupan. Dan di saat setan, malaikatnya, dan semua orang jahat dibinasakan, barulah justice-nya Bapa disatisfied. Kita tahu di kayu salib, justice-nya Bapa yang disatisfied waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dan kalau saya tolak Tuhan Yesus punya kematian, artinya kematian Tuhan Yesus digantikan dengan saya. Dan kalau kematian Tuhan Yesus justice-nya Bapa disatisfied, tentu saja justice-nya Bapa yang sama disatisfied waktu saya mati karena saya menolak Tuhan Yesus sebagai pengganti kematian saya. Karena kematian kekal setelah 1000 tahun itu adalah kematian kekal yang Kristus pikul di kayu salib. Tuhan Yesus yang membayar tuntutan hukum Bapanya. Bapanya yang menuntut kematian, Tuhan Yesus yang membayarnya. Bukan Tuhan Yesus yang membayarnya dan memenuhi tuntutan setan. Karena setan sendiri dituntut daripadanya nyawa yang telah diberikan, dan dia sudah forfeit, dia sudah tolak, sehingga dia harus mengalami kematian atau kehilangan nyawanya. Dan apa yang dikatakan oleh seluruh para malaikat dan orang-orang yang diselamatkan waktu setan dibinasakan, malaikat-malaikatnya dan semua orang pengikutnya yang dia tipu di dunia ini dibinasakan, waktu justice-nya Bapa disatisfied, semua orang bilang apa? Amen. Artinya orang-orang yang selamat setuju bahwa kematian itu ialah untuk memenuhi atau satisfied the justice of God. Malaikat-malaikat yang di surga pun setuju bahwa kematian itu adalah untuk memenuhi justice-nya God. Jadi kalau saya bilang bahwa kematian itu ialah untuk memenuhi justice-nya setan, artinya malaikat-malaikat di surga salah untuk bilang amen. Artinya orang-orang yang diselamatkan salah untuk bilang amen. Karena kalau sesuai dengan ajaran God does not kill, waktu kematian setan itu adalah untuk memenuhi tuntutannya sendiri untuk mati. Dan kematian Tuhan Yesus itu adalah untuk memenuhi tuntutannya setan yang bukan sumber kehidupan, yang melanggar hukum Tuhan. Jadi apakah saya mau sama dengan malaikat-malaikat di surga dan orang-orang yang diselamatkan yang bilang justice-nya Bapa disatisfied waktu setan dibinasakan? Dan itu sama dengan waktu justice-nya Bapa disatisfied waktu anaknya mati di kayu salib. Dan karena anaknya ditolak oleh setan, maka setanlah yang harus bayar sendiri dia punya hutang atau justice-nya Bapa yang disatisfied waktu setan, malaikat-malaikatnya, dan semua orang pengikutnya dibinasakan. Setan adalah akarnya. Pengikut-pengikutnya adalah cabang-cabangnya. Mereka semua dibinasakan menjadi debu. Mereka mati kematian kekal. Ini adalah upah dosa. Upah dosa adalah kematian kekal yang dieksekusi atau dijalankan oleh Bapa waktu dia kirim api turun dari surga. Yang menuntut kematian adalah Bapa, karena hukum yang dilanggar adalah hukumnya Bapa.
Dan yang membayar tuntutan hukum itu adalah anak. Dan yang menuntut kematiannya adalah Bapa. Bapa menuntut kematian orang berdosa, anak membayar tuntutan Bapa terhadap orang berdosa. Setan menolak anaknya, sehingga dia harus bayar sendiri, dan dia tidak membayar siapa-siapa punya kematian, kecuali dirinya sendiri punya kematian. Bedanya kematian Tuhan Yesus di kayu salib dengan kematian setan setelah 1000 tahun nanti, waktu Tuhan Yesus mati, dia nggak perlu mati. Dia tidak pernah melanggar hukum Bapanya. Bapa tidak menuntut dia untuk mati. Dia merelakan dirinya untuk mati menggantikan orang berdosa yang Bapa sangat kasih dan anak pun sangat kasihi. Waktu dia mati, justice-nya Bapa disatisfy karena semua hutang dosa manusia telah dibayar oleh Tuhan Yesus. Waktu setan mati, dia punya nyawa dituntut oleh Bapa karena dia telah melanggar hukum Bapa. Dia bukan sumber kehidupan. Dia berhutang nyawanya kepada penciptanya. Dia membayar hutang dosanya sendiri. Tuhan Yesus membayar hutang dosa seluruh dunia. Setan membayar dosanya sendiri. Setiap orang yang mati membayar dosanya sendiri. Yang menuntut kematian adalah Bapa. Tuhan Yesus tidak dituntut kematiannya, tapi waktu Tuhan Yesus memikul dosa dunia, sekarang dia dituntut untuk meletakkan nyawanya, bukan karena dosa dia, tapi karena dosa manusia yang dia pikul. Setan pun dituntut kematiannya karena dosa yang dia cetak. Dia mati untuk dirinya sendiri. Tuhan Yesus mati untuk dosa orang dunia, dan yang benefit adalah mereka yang terima bahwa kematian Tuhan Yesus itu adalah untuk membayar upah dosa saya, yang mana upah dosa itu adalah untuk memenuhi tuntutan Bapa. The justice of God disatisfy waktu anaknya mati di kayu salib, dan the justice of God yang sama disatisfy waktu setan mati kematian kekal nanti. Bedanya setan memikul dosanya sendiri, dan dia harus memikulnya karena dia yang melanggar hukum. Tuhan Yesus memikul dosa orang berdosa. Dia sendiri tidak pernah berdosa. Itu namanya God is love. Di Roma 5 ayat 8, kasih Bapa diungkapkan dengan dia mengirim anaknya untuk mati di kayu salib. Kematian anak Bapa di kayu salib adalah kematian orang berdosa. Tetapi karena Bapa sangat mengasihi orang berdosa di dunia, maka anaknya lah dikirim untuk memikul dosa dunia. Tuhan Yesus tidak mati memikul dosanya sendiri. Tuhan Yesus tidak pernah berdosa. Tuhan Yesus mati untuk memikul dosa dunia. Tuhan Yesus mati menggantikan penderitaan manusia, yaitu kematian kekal. Pelanggar hukum Bapa berhutang kepada Bapa. Sekarang hutang itu diletakkan kepada Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesuslah yang perlu mati kematian kekal manusia. Karena yang dituntut adalah kematian, dan kematian itu hasil dosa. Dan karena Tuhan Yesus memikul dosa dunia, sekarang Tuhan Yesuslah yang dituntut kematiannya. Bukan karena dia berdosa, tetapi karena dia sekarang memikul dosa dunia. Dengan Bapa memberikan anaknya, Bapa memberikan dirinya. Artinya, Bapa sangat mengasihi orang berdosa di dunia. Dan karena hukumnya, karakternya menuntut kematian daripada orang yang melanggar hukumnya, dia memberikan dirinya melalui anaknya untuk menerima justice daripada hukumnya, agar dia bisa memberikan mercy bagi semua orang yang menghargainya dan menerima kuasa untuk berhenti berdosa. Bapa memenuhi justice-nya waktu anaknya yang memenuhi justice-nya. Dia juga bisa memberikan mercy-nya karena anaknya telah membayar upah dosa manusia. Dan barang siapa percaya tidak perlu dibinasakan bersama-sama setan dan malaikat-malaikatnya, tetapi memperoleh kehidupan kekal. Dan itu adalah hasil Bapa punya justice dengan menjalankan justice-nya terhadap anaknya dan memberikan mercy-nya melalui anaknya. Seandainya hukum Bapa bisa dirubah sehingga tidak ada yang perlu mati untuk manusia diselamatkan, Bapa akan melakukan hal itu.
Bukankah itu bukti betapa besar kasih Bapa bagi orang berdosa? Karena kalau hukumnya bisa dirubah, Bapa akan merubah hukumnya, sehingga upah dosa yang adalah kematian bisa diganti sehingga nggak ada yang perlu mati. Bapa siap untuk merubah hukumnya seandainya hukumnya bisa dirubah. Dan karena hukumnya tidak bisa dirubah, dan karena Dia sangat mengasihi orang berdosa, Dia kirim anaknya untuk memenuhi tuntutan hukumnya, yaitu upah dosa adalah kematian. Dan pada waktu yang bersamaan, Dia pun tetap mengasihi orang berdosa dengan memberikan mercy agar tidak ada yang perlu dibinasakan. Bukankah itu namanya God is love? Upah dosa yang adalah kematian atau hutang yang harus dibayar oleh anaknya. Kristus sendiri yang membayar hutang dosa manusia. Tuhan Yesus sendiri yang memikul kematian kekal manusia. Dia adalah korban yang mana Bapa bilang kematian anaknya di kayu salib memenuhi tuntutan justice-nya. Bapa dissatisfied dengan hutang yang dibayar. Bukan setan yang dissatisfied, karena bukan setan yang menuntut kematian, karena bukan hukum setan yang dilanggar. Yang dilanggar adalah hukum Bapa. Artinya yang dissatisfied adalah hukum Bapa atau Bapa. Kapan Bapa dissatisfied? Waktu harga hutangnya dibayar, the price paid. Siapa yang membayarnya? Kristus yang membayarnya. Dalam hal apa, dalam peristiwa apa Kristus membayarnya? Waktu Dia mengorbankan dirinya, hutang yang manusia hutang dissatisfied. Di buku Great Controversy ini sangat jelas bahwa yang dissatisfied di kayu salib, yang mengatakan it is enough adalah Bapa. The Father is satisfied with the price paid. Waktu anaknya, kematian anaknya di kayu salib memenuhi tuntutan hukum Bapa yang dilanggar. Kita baca di Great Controversy 4:18, hukum Bapa yang dilanggar menuntut nyawa, dan nyawanya Kristuslah yang memenuhi tuntutan hukum. Dan Bapalah yang dissatisfied. Bapalah yang bilang, I am satisfied, it is enough. Tuntutannya dibayar dengan tuntas oleh anaknya sendiri. Kita tahu di John 1:29 dikatakan, waktu Yohanes melihat Tuhan Yesus datang, dia bilang, lihatlah dombanya God yang mengambil atau memikul dosa dunia. Tuhan Yesus membayar hutang dosa manusia, yang mana kematian itu adalah tuntutan hukum yang just, dan justice-nya ialah untuk menjalankan tuntutan hukum yang just, dan dijalankan bukan oleh orang yang sepatutnya mati, tapi oleh anaknya. Yang menuntut kematian adalah Bapa. Yang membayar tuntutan Bapa adalah anaknya. Di 2 Korintus 5:1 dikatakan, Bapa telah membuat anaknya dosa. Bukan berarti anaknya berdosa, Dia memikul dosa manusia. Dia yang membayar dosa manusia sesuai dengan tuntutan Bapanya. The entire justice was done in the atonement. Artinya, seluruh keadilan Bapa untuk menjalankan Bapa punya hukum yang just dilakukan di dalam atonement. Arti atonement adalah untuk mempersatukan Bapa dengan orang berdosa melalui anaknya. Anaknya lah yang memenuhi tuntutan Bapanya, dan anaknya lah yang memenuhi tuntutan hukum untuk ditaati di dalam kemanusiaannya, dan melalui rohnya yang berdiam dalam manusia, manusia pun bisa berhenti berdosa. Artinya Bapa hanya bisa dipersatukan dengan manusia kalau manusia punya kematian dibayar, dan mereka bisa menurut hukum Tuhan, dan hanya Tuhan Yesuslah yang memenuhi itu. Karena Kristus adalah objek daripada justice itu. Justice yang menuntut kematian, dan justice yang menuntut orang berdosa tidak berdosa lagi. Dan hanya Tuhan Yesus yang memenuhi tuntutan justice-nya Bapa. Di kayu salibnya Kristus, Bapa memberikan bukti yang sangat jelas akan justice-nya. Karena kematian memenuhi justice. Justice juga menuntut orang berdosa tidak berdosa lagi. Melalui Kristus, orang bisa berhenti berdosa. Dan juga mengungkapkan kasih-Nya Bapa, karena yang mati bukan orang berdosa.
tetapi anaknya yang dia berikan adalah pengungkapan Bapa yang terbesar bagi manusia berdosa, sehingga tidak ada yang harus dibinasakan. Dan Bapa mengasihi mereka sebagaimana dia mengasihi anaknya. Hasil daripada Adam punya pelanggaran, mereka sekarang putus dari segala pengharapan, yaitu mereka harus mati. Kenapa Adam dan Hawa harus mati? Karena justice menuntut kematian daripada orang berdosa. Justice-nya siapa? Justice-nya Bapa, karena hukumnya Bapa yang dilanggar. Dan Kristuslah yang memberikan dirinya sebagai korban kematian daripada orang berdosa, yang mana Bapa punya hukum menuntutnya. Dan tuntutan hukum yang mana tuntutan itu adalah kematian kekal dipenuhi oleh anaknya, sehingga Bapa bisa bilang it is enough. Bapalah yang meletakkan kepada anaknya seluruh dosa dunia, sehingga dunia punya dosa sudah dipikul oleh anaknya, dan barang siapa percaya anaknya tidak perlu mengalami kematian kekal yang akan dialami oleh setan, malaikat-malaikatnya, dan sangat disayangkan banyak orang tipu dan akan juga dibinasakan karena mereka menyangkal bahwa kematian anaknya di kayu salib, kematian yang memenuhi tuntutan justice Bapanya. Jadi pertanyaannya, siapa yang menuntut kematian? Jawabannya, yang menuntut kematian adalah hukum yang dilanggar. Pertanyaannya, siapa punya hukum yang dilanggar? Jawabannya, hukumnya Bapa yang dilanggar. Artinya yang menuntut kematian, yang demand kematian adalah Bapa. Dan kasih Bapa diungkapkan dengan dia memberikan anaknya untuk memenuhi tuntutan hukumnya. Karena hukumnya tidak bisa dirubah, dan kasihnya tidak bisa dirubah, dan mercy-nya tidak bisa dirubah, anaknya lah yang dia korbankan. Dengan anaknya sukarela untuk menjadi korban, sehingga justice-nya Bapa bisa dipenuhi, mercy-nya Bapa bisa dipenuhi oleh anaknya. Tuntutan justice dan mercy-nya Bapa dipenuhi oleh anaknya, sehingga barang siapa percaya tidak perlu binasa, karena anaknya lah yang telah membayar tuntutan justice Bapanya yang tidak bisa berubah. Itu artinya God is love. Saya mau baca dari buku Patriarchs and Prophets halaman 154. Dikatakan waktu manusia harus mati karena mereka telah melanggar hukumnya Bapa, Bapa melihat kepada anaknya dan berkata kepada orang berdosa, hidup, karena aku telah menemukan a ransom. Apa arti ransom? Ransom artinya bayaran untuk membayar upah daripada orang yang melanggar. Yang membayar upah daripada orang yang melanggar atau berhutang adalah anaknya. Dan yang memberikan anaknya adalah Bapanya. Bapanya yang menuntut kematian orang berdosa, memberikan anaknya yang membayar upah dosa manusia, agar manusia tidak perlu binasa, sebagaimana setan dan malaikat-malaikatnya akan dibinasakan karena mereka tolak Bapa dan anak. I have found a ransom. Bukankah itu pernyataan kehidupan kekal kita? Kalau kita percaya bahwa anaknya mati memenuhi tuntutan justice Bapanya dan bukan justice-nya setan. Karena waktu setan, akar daripada semua kejahatan, dibinasakan, dijadikan debu, justice-nya Bapa disatisfy, sebagaimana justice-nya Bapa disatisfy di kayu salib. Dan setan akan dibinasakan karena setan menolak kematian Tuhan Yesus yang adalah a ransom bagi semua makhluk yang diciptakan oleh Bapa melalui anaknya. May the truth set us free from all the deceptions of Satan, especially in these very last days. To God be the glory.